Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan A kali X1 pangkat B1 kali X2 pangkat B2 sampai Xn pangkat Bn kali E. Untuk bentuk linear bergandanya, len Y sama dengan len A plus B1 len X1 plus B2 len X2 sampai plus Bn len Xn plus E. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama yaitu tidak ada nilai pengamatan yang bernilai 0 atau suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui atau infinite. Yang kedua, tidak ada perbedaan teknologi pada pengamatan. Yang ketiga, setiap variabel X adalah persaingan sempurna. Yang keempat, perbedaan lokasi pada faktor produksi sudah tercakup pada faktor kesalahan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu elastisitas dan skala usaha return to scale. Untuk pembahasan yang pertama yaitu elastisitas. Elastisitas produksi adalah konsep untuk mengukur tingkat perubahan dari output akibat dari penggunaan input. Jadi, elastisitas ini menjelaskan tentang ketika input ditambah, seberapa besar sih pertambahan input tersebut dapat merubah kuantitas dari output itu sendiri. Analisis elastisitas ini sangat penting untuk menjelaskan input mana yang lebih elastis dibandingkan dengan input lainnya. Dan elastisitas biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai return to scale. Return to scale ini perlu diketahui untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha yang akan diteliti mengikuti kaidah increasing, constant, ataupun decreasing return to scale. Menurut Sukartawi 1990, ada 3 alternatif dari kondisi return to scale. Yang pertama yaitu decreasing return to scale, yaitu apabila beta 1 ditambah beta 2 kurang dari 1. Yang kedua yaitu constant return to scale, yaitu apabila beta 1 ditambah beta 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu increasing return to scale, yaitu bila beta 1 ditambah beta 2 lebih dari 1. Beta 1 dan beta 2 ini merupakan koefisien produksi yang sekaligus menunjukkan elastisitas produksi. Dalam kata lain, juga dapat dikatakan bahwa return to scale merupakan penjumlahan dari koefisien produksi atau penjumlahan dari elastisitas produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis fungsi produksi Cobb-Douglas menggunakan SPSS. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah data dalam bentuk log, kemudian memasukkan data yang sudah dilogkan ke dalam SPSS, selanjutnya mengubah variabel view dengan nama Y, X1, X2, dan seterusnya, kemudian klik analis, klik regression, dan klik linear. Kemudian masukkan variabel Y pada variabel dependent dan variabel X pada variabel independent. Selanjutnya klik statistik dan centang, estimatis, model FIT, R-square, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic, serta Durbin-Watson. Kemudian klik continue dan OK. Maka output SPSS akan keluar. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Terdapat 5 uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa data dalam regresi distribusi normal. Karena pada grafik normal PP plot, titik-titik mengikuti garis diagonal. Untuk yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa model memiliki nilai toleransi sebesar 0,294 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF
3,403 lebih kecil daripada 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Bahan baku memiliki nilai toleransi 0,365 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya 2,737 lebih kecil daripada 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga dengan tenaga kerja memiliki nilai toleransi 0,403 lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya 2,479 lebih kecil daripada 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik penyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Untuk yang keempat yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel model summary diperoleh DW hitung sebesar 1,694 sehingga berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai DW hitung terletak dalam internal 1,55 sampai dengan 2,66, maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang kelima yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan min 10,105 ditambah 0,199 ln X1 ditambah 0,956 ln X2 ditambah 0,646 ln X3. Interpretasinya yaitu nilai peserta sebesar min 10,105. Jika model X1 ditambah 1%, maka output produksi akan meningkat sebesar 0,199%. Jika bahan baku X2 ditambah 1%, maka output produksi akan meningkat sebesar 0,956%, dan jika tenaga kerja X3 ditambah 1%, maka output produksi akan meningkat sebesar 0,646%. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan fungsi Cobb-Douglas. Menurut Soekartawi, kelebihan fungsi Cobb-Douglas dibanding dengan fungsi-fungsi yang lainnya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain, di mana fungsi Cobb-Douglas dapat lebih mudah ditransfer ke bentuk linear. Yang kedua, hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi, di mana hasil koefisien regresi ini sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitasnya. Ketiga, besaran elastisitas sekaligus juga menunjukkan tingkat besaran return to scale. Selanjutnya, kelemahan yang dijumpai dalam fungsi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut menurut Soekartawi 2003. Yang pertama, spesifikasi variabel yang keliru. Spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif atau nilainya terlihat besar atau terlalu kecil. Spesifikasi yang keliru juga sekaligus akan mendorong terjadinya multikolinearitas pada variabel independen yang dipakai. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel. Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya terlalu ekstrim ke atas atau ke bawah. Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga, bias terhadap manajemen.
Variabel ini sulit diukur dalam pendugaan fungsi Cobb-Douglas karena variabel ini erat hubungannya dengan penggunaan variabel independen yang lainnya. Selanjutnya, multikolinearitas. Nah, walaupun data pada umumnya telah diusahakan agar besarnya korelasi antara variabel independen diusahakan tidak terlalu tinggi, namun dalam praktek masalah multikolinearitas ini sulit untuk dihindarkan. Selanjutnya, data. Bila data yang dipakai Cobb-Douglas selection, maka data tersebut harus mempunyai variabel yang cukup. Data tidak boleh bernilai 0 atau negatif karena logaritma dari bilangan 0 atau negatif adalah tak terhingga. Selanjutnya yang terakhir adalah asumsi. Asumsi-asumsi yang perlu diikuti dalam menggunakan fungsi Cobb-Douglas adalah teknologi dianggap netral. Artinya intercept boleh berbeda, tapi slope garis peduga Cobb-Douglas dianggap sama. Padahal belum tentu teknologi di daerah penelitian adalah sama. Demikian materi fungsi produksi Cobb-Douglas dari kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.